warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ilal akhir ayat. Pak Lukman, tuan rumah bersama istri dan anak-anak, Pak Devi, kepala sekolah, segenap kita yang hadir, Bapak Ibu, majelis guru dan pelaku tata laksana pendidikan. Lalu bersama kita ada hadir tamu yang akan menambah khazanah kita tentang kesehatan mungkin, insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah, menjelang siang ini kita diberi kesempatan berkumpul silaturahim di kediaman keluarga kita Pak Lukman Hakim, dan mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita abaikan begitu saja. Ini penting, ini mahal. Waktu yang kita gunakan untuk ini sangat berharga. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita pengikut Nabi Muhammad, dalam pengakuan kita dengan keseriusan kita mengaku sebagai umat, karena kita juga jarak kelahiran sudah sangat jauh, sudah 1500 tahun lebih kurang. Kita tidak pernah ketemu tatap wajah dengan beliau, belum pernah kontak fisik dengan Nabi Muhammad, kecuali kalau ada yang bermimpi melihat Nabi Muhammad, itulah mimpi yang sesungguhnya. Kalau nampak wajah beliau dalam mimpi, itulah wajah yang sebenarnya. Karena pengakuan jin, pengakuan setan, mereka tidak sanggup melakukan penipuan wajah Nabi Muhammad. Begitu kokohnya koneksitas Rasul dengan Allah. Nah, kita kalaupun ada yang mendapatkan atau bermimpi dengan Rasul, itu hal yang luar biasa. Pemberian Allah kepada kita, tidak banyak yang bisa itu. Ustadz kiai populer pun belum tentu memperoleh mimpi dengan Rasulullah. Karena itu memang terkait dengan kualitas istiqamah
dalam menegakkan agama. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya hanya memetik alinea pertama di ayat 177 surah Al-Baqarah. Itu ada 3 alinea. Alinea pertama ini dia, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Belum terukur di sisi Allah sebuah kebaikan kalau baru sebatas menghadap ke timur atau ke barat. Maksudnya menghadap itu salat. Kita kerjakan salat menghadap ke timur atau ke barat, belum diambil sebagai suatu trademark, belum suatu ukuran. Jadi ukuran itu adanya pada walakinnal birra man amana billah. Trademark itu terletak pada bagaimana kita beriman dengan Allah. Kalau beriman dengan Allah, tentu kita sudah berusaha untuk maksimal tahu siapa Allah itu yang sesungguhnya. Bagaimana zat dan sifatnya Allah itu yang sebenarnya. Ini yang harus kita dalami. Dan itu pun tidak seluruhnya akan diserahkan kepada kita. Allah berikan rambu-rambu. Tafakkaru fi khalqillah. Silahkan pikirkan apa yang telah Allah ciptakan. Lihatlah, dalamilah, lakukanlah survei penelitian tentang fi khalqillah, dalam hal ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan sekali-kali memikirkan tentang zatnya Allah. Nah, ini kata kunci. Zat Allah tidak bisa kita pikirkan. Yang boleh kita berwenang, kita hanya memikirkan fi khalqillah, ciptaan Allah. Itu pun mungkin kita punya banyak keterbatasan. Banyak makhluk Allah yang kita belum tahu. Banyak makhluk Allah yang kita tidak mampu meneliti. Terbatas kemampuan kita. Maka disebutkan oleh Allah, kita disuruh beriman kepada Allah. Siapa Allah itu, bagaimana kekuasaannya Allah itu, di mana posisinya Allah itu. Nah, dikatakan Allah itu jauh, memang innallaha ala arsyistawa, di atas aras. Kalau di atas aras, yang aras itu sendiri kita tidak tahu berapa miliar kilometer dari sini. Di bawahnya aras itu surga Firdaus. Berapa kilometer wallahu a'lam. Nah, kalau disebut Allah itu jauh, kalau disebut Allah itu dekat, dalam surat Qaf disebutkan itu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami itu jika diukur dengan letak urat lehernya. Yang urat leher kita saja berada dalam tubuh kita, hampir tidak terfikirkan yang mana yang urat leher, sebelah mana letak sisinya. Hampir tak terfikirkan. Allah lebih dekat daripada urat leher. Maka disebutkan kita disuruh walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu standarisasi awalnya adalah beriman kepada Allah. Dekat
tak berjarak, jauh tak terukur. 2. Wal yaumil akhir. Ini trademark penting yang hampir terabaikan oleh banyak manusia. Ukuran yaumil akhir itu ada yang mengatakan posisinya setelah kiamat. Yaumil akhir itu ada yang mengatakan posisinya ke depan. Setelah kita mengalami sakharatul maut, batasnya sakharatul maut, keluarnya ruh dari jasad seseorang, yang diawali dari pergeserannya itu dari telapak kaki. Seseorang yang akan meninggal diawali dari kaki. Kalau kakinya sudah mulai dingin, sudah mulai tak ada lagi apa? Hilang panasnya. Nah, enggak lampu itu. Itu tes itu. Ya. Arus saja yang terputus di tengah jalan mati, nggak nyambung lagi dia. Bagaimana kalau ruh kita keluar dari telapak kaki, naik ke atas, dan kita terbaring tak berdaya? Ini yaumil akhir, awal dari proses yaumil akhir. Setelah wafat, kita dibawa oleh malaikat ke Sidratil Muntaha, terus ke atas, ke Aras, ya kan, sampai di Aras, di atas Aras. Apa kata malaikat? Ya Allah, ini roh hambamu si Anu yang saya ambil di Pekanbaru. Menurut yang saya tahu, kata malaikat itu, dia adalah informasinya orang baik-baik, orang saleh. Kalau dia orang saleh, kata Allah, antarkan segera ke bumi supaya dia tidur nyenyak sampai kiamat tiba. Tidur nyenyak sampai kiamat tiba. Kalau dia orang jahat, dia orang durhaka, dia orang zalim, cepat antarkan ke jasadnya supaya dia rasakan siksaan sampai kiamat tiba. Siksaan yang dirasakan itu adalah keluh kesah. Kita akan diberi ini, ditimpa itu, di segala macam kan. Kalau saja pekerjaan yang paling ringan, Pak, menggeser tapal batas. Jam 12 malam orang sudah pada tidur. Kita angkat batu tapal batas rumah kita sedikit, agak setengah meter saja ke tetangga. Lalu kita tanamkan di situ. Bertambahlah pekarangan kita setengah meter. Seberapa panjang? Berapa lapis tanah ke bawahnya? Berapa lapis ke bawahnya itu? Sampai ke pusat bumi. Akan dikalungkan kepada hamba itu nanti di hari kiamat. Tanah yang dia geser tapal batas. Contoh dosa kecil, seringan-ringannya yang kita bisa bayangkan, 7 lapis bumi selebar berapa kita menggeser tapal batas. Konon kalau orang menjual berkali-kali lahannya, sudah dijual kepada si A, ini surat jual beli, SKGR, tanah garapan, ke si B jual lagi, ke si C jual lagi, harganya mungkin bervariasi. Berapa lapis bumi nanti yang akan dia pikul di hari kiamat, yang limitnya tidak tahu kita. Mungkin sampai ke neraka. Kita menunggu orang beriman saja, orang beriman macam kita-kita ini, ya kan? Nah,
Kita akan menunggu yaumul hisab 50.000 tahun dalam hitungan sekarang. 50.000 tahun. Jarak kita dengan Nabi Muhammad saja baru 1.500 tahun. Sudah terasa sangat lama. Ini 50.000 tahun masa menunggu. Itu yaumil akhir, belum selesai. Setelah 50.000 tahun kita akan naik ke timbangan hisab. Disitulah berlaku inna awwala ma yuhasabu 'anin nas salatul abdi. Yang pertama sekali akan diseleksi dari setiap manusia adalah salatnya hambaku. Salat yang 5 waktu. Kalau ibu salat yang 5 waktu mungkin banyak dispensasi. Anak pertama lahir dapat dispensasi 40 hari. Tidak salat, tidak berwudu, ya kan? Anak kedua lahir dapat lagi dispensasi. Antara anak lahir ada masa haid, dapat dispensasi. Nah, belum lagi nanti yang segala macam terkait dengan haid dan isti'azah itu. Namun yang laki-laki tidak pernah sedetik pun ada rukhsah dari Allah untuk meninggalkan salat, kecuali lupa. Kalau sudah lupa berulang kali sama dengan sudah pikun. Ketiduran. Terangkat hukum bagi orang yang tertidur sampai bangun. Dari orang yang lupa sampai ingat. Ya kan? Nah, kalau dia tidak lupa, kalau dia tidak tertidur, nggak ada. Tetap sholat yang 5 waktu dibebankan. Setelah selesai yang sholat 5 waktu diseleksi, disuruh malaikat menghitung lapisannya. Kan malaikat itu tiap hari hadir. Bahkan 4 malaikat paling kurang setiap hari untuk per person. Setiap pribadi manusia 4 malaikat hadir siang, 4 malaikat hadir malam. Kalau 4 siang 4 malam berapa malaikatnya Pak? 8. Seumur kita berapa malaikat yang roker? Tiap hari berganti. Dan dia akan serahkan laporan kepada Allah tertulis. Apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore, apa yang kita buat dari maghrib sampai pagi, seluruhnya terdata. Jadi kalau ada orang yang magister manajemen tidak salat, itu magister manajemennya mungkin bahlul. Magister manajemen saja mengerti. Manajemen Allah pasti lebih baik dari itu. Nah, sekarang baru itu sebatas yaumul hisab. Setelah itu akan ada nanti segala macam sampai kepada akhir urusan masuk surga atau berenang ke neraka. Yaumul akhir. Kita disuruh yakin, kita disuruh percaya, kita disuruh menjadikan sebagai sebuah keyakinan hidup, kepercayaan kepada yaumil akhir. 3. Wal malaikati, beriman kepada malaikat. Pertama kita tahu ada 10 malaikat. Itu jabatan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat tukang cabut nyawa, malaikat tukang terompet, malaikat tukang tanya dalam kubur, yang hari-hari kita didampingi oleh 4 malaikat siang, 4 malaikat malam. Ini yang sering orang abaikan, sehingga berani berbuat dosa, berani berdusta, berani berkamuflase, karena tidak tahu kalau ada malaikat kiri kanan. Benarkah itu Ustaz? Coba lihat Quran pertama surat Ar-Ra'du ayat 11. Mengatakan bahwa ada malaikat di depan, ada malaikat di belakang.
lahu mu'aqibatun min baini yadaihi, bagi manusia itu ada yang mengontrol di depan, wa min khalfihi, belakang. Yahfazunahu min amrillah, malaikat itu bertugas atas perintah Allah. Satu, dua malaikat di situ. Ar-Ra'd, satu surat Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Kemudian ada surat Infitar. Di surah Infitar disebutkan inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi setiap kamu ada malaikat yang mengawasi, hafizin, memelihara, mengawas. Kiraman, yang mulia, katibin, tukang tulis. Itu kalau disebut kiraman katibin, mufassir menerjemahkan kiraman malaikat sebelah kanan, katibin malaikat sebelah kiri. Jadi kedua-duanya berfungsi mencatat. Kalau kiraman kerja baik, katibin kerja yang tak baik, dia tulis. Nanti maghrib, asar dia berangkat. Nah, subuh ada ayat 78 surat 17 surah Bani Israel. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh dinamakan oleh Allah dengan salat baca Quran, Pak. Wa Qur'anal fajri artinya membaca Al-Quran di waktu fajar, itu maknanya salat subuh. Maka salat subuh jangan pakai ayat Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul hu, kecuali itu salat sunat. Untuk salat subuh bacalah ayat yang sedikit akan lebih panjang dari itu, karena malaikat berganti di saat salat itu. Nah, bagaimana kalau kita salat subuhnya 6:30? Keluar lah. Ini problem lagi, Pak. Problem lagi nih. Malaikatnya udah tukar tuh. Jadi masalah ini adalah masalah kelalaian kita. Kita punya Quran tapi kita tidak baca. Kita punya Quran, kita tidak baca. Kita tidak tahu kalau salat subuh malaikat berganti. Malaikat malam dia tutup bukunya. Saya tinggalkan sedang salat subuh, dia berangkat. Dia pergi. Belum selesai salat subuh kita, malaikat siang turun. Saya jumpai si fulan sedang salat subuh, rakaat kedua. Umpamanya begitu. Tertulis. Sedetil itu malaikat menulis kita. Jadi Bapak Ibu, malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya lebih banyak dari manusia. Malaikat Allah yang bertugas memonitor manusia. Kita disuruh beriman saja. Kalau kita lebih hebat, ada yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, wallahu a'lam, hebat, luar biasa. Beriman yang ketiga. Keempat, wal kitabi, beriman kepada kitab, berarti percaya, yakin. Saya baca satu ayat tentang soal yakin ini terhubung dengan pentingnya yakin kepada kitab. Kita punya saudara mungkin, saudara agamanya Islam, KTP-nya tertulis agama Islam. Kalau hari raya Idul Fitri, dia dapat jatah namanya zakat fitrah, dibagikan dia. Selesai salat Idul Fitri, salat zuhur tidak, salat asar lupa, salat maghrib hanyut, salat isya tak lagi. Dia hanya salat ketika di lapangan salat Idul Fitri saja. Tahun ke tahun seperti itu. Meninggal dia, kita salatkan apa tidak? Hah? Disolatkan. Kalau disolatkan, maka kita telah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diamalkan di situ? Ayat 84 surat At-Taubah. Kata Allah,
la tusalli ala ahadim minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi. Jangan salatkan mereka orang munafik itu, orang fasik itu. Jangan berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Kenapa? Bi'annahum fasik. Karena mereka adalah orang fasik. Orang fasik, orang kafir dengan ayat Allah. Allah suruh salat, dia tidak salat. Allah suruh puasa, dia tidak puasa. Kalau dia meninggal kita salatkan, maka kita telah mengingkari ayat Allah. Allah menyuruh kita jangan salatkan, kita salatkan. Jangan salatkan, jangan doakan, kita doakan. Allah katakan tadi, la taqum ala qabrihi. Jangan tegak di atas kuburnya untuk mendoakannya. Allah larang itu. Itu kita kerjakan. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Itulah orang yang mengingkari ayat Allah. Dilarang salat, dia salatkan. Dilarang mendoakan, dia doakan. Ingkar dengan peringatan Allah. Fahabitat a'maluhum. Allah hapus semua amal baik kita. Allah hapus seluruh amal ibadah seumur hidup. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak kami tegakkan lagi timbangan di hari kiamat. Berarti cemplung sudah ke neraka jahanam. Ini kurang jadi perhatian kita dan kita tidak baca ayat itu. Betul Bu? Kita belum baca ayat itu. Silahkan baca surah Al-Kahfi mulai dari ayat 103 sampai dengan ayat 110. Itu Allah cerita di situ. Betapa jelasnya, gamblangnya Allah benci dengan orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak menegakkan Islam. Itu cerita kitab. Beriman kepada kitab, mengamalkan perintah kitab, menjauhi larangan kitab, waspada setiap yang diingatkan kita di dalam kitab. Terakhir, wan nabiyyin, nabi-nabi. Jadi albirra itu beriman kepada nabi-nabi. Tadi kepada Allah. Kedua, yaumil akhir. Ketiga, malaikat. Keempat, kitab. Kelima, wan nabiyyin. Seluruh nabi kita yakini sebagai Rasul Allah. Seluruh nabi kita yakini menyampaikan risalah Allah. Maka jangan kita pilih Nabi A, Nabi B, Nabi C. Seluruh Nabi itu wajib kita yakini sebagai utusan Allah ke dunia. Mudah-mudahan dengan itu maka akan lanjutlah perbuatan kita dengan ayat yang tadi memang tidak selesai, sengaja hanya dipenggal alinea pertama saja Pak. Al-Baqarah ayat 177. Alinea 2 dan 3 mungkin kalau ada waktu di kesempatan lain akan kita bicarakan. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.